jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Yosua menggantikan Musa dari bahan bacaan Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Dan sebelum kita bersama-sama mempersiapkan tema ini, bahan ajar ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali menyatukan hati kami memohon hikmat Tuhan, agar kiranya persiapan kami ini boleh Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, agar kami dimampukan dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak sekolah minggu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita segera saja memasuki persiapan kita dan diawali dengan Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas tema Yosua menggantikan Musa. Ayat firman Tuhan yang kita akan bahas diambil dari Ulangan 31, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita semua ya. Mari kita buka Alkitab kita, kakak-kakak. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan, Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu di hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang disampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama akan bahas kakak-kakak semua. Kakak-kakak, kalau kita melihat ayat yang pertama, maka kita akan menemukan satu kata kemudian. Di kata kemudian ini merujuk pada pasal sebelumnya, tentang bagaimana Musa menyampaikan pesan-pesan utama kepada seluruh umat Israel. Kitab Ulangan ini ada dua temanya. Yang pertama adalah soal silsilah-silsilah, segala keturunan-keturunan, dan yang kedua adalah soal peristiwa-peristiwa besar yang kembali diingatkan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel supaya mereka tahu betapa banyak peristiwa-peristiwa sudah terjadi sampai pada saat mereka menjelang masuk ke tanah Kanaan. Jadi setelah Musa menyampaikan banyak hal, kemudian dia mengajak seluruh umat untuk memilih berkat atau kutuk. Kalau kita melihat di Ulangan 30, demikian yang firman Tuhan sampaikan melalui Musa. Maka setelah semua itu dan penegasan-penegasan untuk memilih berkat dengan berjalan bersama dengan Tuhan, Musa lalu sadar akan apa yang selanjutnya ia harus lakukan. Ia, menurut petunjuk Tuhan tentunya, telah dipilih seorang yaitu Yosua untuk menggantikan Musa. Disebutkan dalam bacaan kita, Musa adalah pribadi seorang pemimpin yang tahu diri. Dia tahu tubuhnya nggak giat lagi. Di ayat 2 disebutkan, aku tidak dapat giat lagi. Dan dia tahu soal realita bahwa dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan.
Peristiwa ini kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan tentang kisah di mana Musa emosional ketika umat Israel meminta air di Masa dan Meribah. Maka peristiwa itu membuat dia tidak mendapatkan izin untuk masuk ke Kanaan. Karena ia seorang yang pemarah dan melampaui dari apa yang sebenarnya Tuhan firmankan. Jadi dahsyat banget ya akibatnya, emosi yang meluap, akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Musa adalah seorang yang juga tidak melawan perintah Tuhan. Dia sadar akan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan dia menghargai itu. Di ayat 1 dan 2 kita melihat bahwa Musa adalah pribadi pemimpin yang luar biasa. Nah, dalam teks kita selanjutnya disebutkan bagaimana lalu Musa menegaskan soal pemilihan Tuhan terhadap Yosua. Karena dia sudah tidak giat lagi dan Tuhan tidak izinkan ia masuk ke tanah Kanaan, harus ada penggantinya. Musa tahu penggantinya ini mungkin adalah pribadi yang mungkin diragukan oleh umat Tuhan yang akan dipimpin. Musa juga tahu bahwa umat Tuhan juga merupakan orang-orang yang juga mungkin takut akan apa yang terjadi ke depan, karena selama ini mereka dipimpin oleh Musa dirinya sendiri. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, kita akan menemukan di ayat yang ketiga, bahwa Musa menegaskan bahwa bukan aku, bukan Yosua, tapi Tuhan. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Itu yang Musa tegaskan dalam bacaan kita. Tapi menariknya bukan hanya Musa menegaskan soal Tuhan yang memimpin, tapi Tuhan menghadirkan sosok pemimpin. Dulu dalam dirinya, tapi sekarang ada Yosua. Di ayat 3 ada hal yang menarik. Tuhan Allah, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Tapi di akhir ayat yang sama disebutkan, Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Artinya sebenarnya apa yang dilakukan Yosua mengindikasikan penyertaan-penyertaan Tuhan bagi umatnya. Bahwa apa yang dilakukan Yosua adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yang ditunjukkan Tuhan untuk Yosua lakukan, itulah yang dilakukan oleh Yosua. Jadi Musa mau menegaskan bahwa pimpinan yang utama itu adalah Tuhan. Maka ayat-ayat selanjutnya kita melihat ya, ayat 4 dan ke-5, bahwa Musa sekali lagi menegaskan bahwa Tuhanlah yang akan melakukan semuanya. Ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Musa di sini. Pada ayat yang keempat kita melihat kakak-kakak bahwa ada perjalanan bangsa Israel yang dulu pernah mengalami situasi-situasi besar. Mereka mengalahkan Sihon ya. Sihon raja orang Amori yang sebenarnya raja orang Amori ini pernah mengalahkan orang-orang Moab dan merebut kotanya. Dan ternyata luar biasanya raja yang sebesar itu, orang-orang yang pinter perang seperti orang Amori yang mengalahkan orang Moab, mampu juga dikalahkan oleh orang-orang Israel. Jadi ada peristiwa yang patut kembali dikenangkan oleh Musa kepada umat Israel untuk memberikan keyakinan bahwa kalau kamu akan menghadapi bangsa-bangsa besar di tanah Kanaan, kamu pernah punya pengalaman menang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya. Juga Tuhan yang akan menyerahkan mereka kepadamu, orang-orang di depan yang akan kamu hadapi nanti. Jadi sekali lagi Musa mengenal umat Tuhan ini. Musa mau menegaskan bahwa Tuhan yang akan memimpinnya. Mungkin umat Tuhan ragu apakah nanti mereka bisa menang menghadapi orang Kanaan yang tentunya bukan sembarangan bangsa ya, karena mereka sudah menetap, kota-kotanya berkubu. Jadi umat Tuhan mungkin ragu, tapi Musa menegaskan. Nah, ada satu hal yang penting yang dalam bacaan kita ditekankan oleh Musa ya. Di ayat yang ke-6, saudara. Keraguan-raguan umat Tuhan terlihat sekali sehingga Musa harus mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gementar. Sebab Tuhan Allahmu. Jadi sekali lagi, Tuhan Allahmu akan memimpin engkau. Jadi ini menegaskan bahwa apa yang menjadi kegelisahan umat. Dan Musa menegaskan kembali bahwa Tuhan akan memimpin mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Yakin bahwa Tuhan menuntun. Setelah dia memberikan banyak sekali hal-hal kepada umat Tuhan, lalu
Musa bicara personal kepada Yosua, tetapi sekali lagi di depan seluruh umat, karena penting. Di depan seluruh umat menegaskan bahwa apa yang dikatakan Musa kepada Yosua didengar oleh umat. Dan pesan-pesan ini menegaskan soal pengenalan Musa juga terhadap Yosua, hambanya yang akan menggantikannya ini. Dikatakan di ayat 7 dan 8, saudara, bahwa Musa tahu bahwa Yosua juga gelisah. Maka Yosua juga diberikan pesan oleh Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Jangan takut, jangan patah hati. Musa tahu gelisahnya Yosua. Saudara, mungkin umat Tuhan juga ragu terhadap Yosua. Dia hamba, dia bukan seperti Harun yang terus bersama dengan Musa di sampingnya. Tapi Tuhan telah memilih Yosua. Tuhan melayakkan Yosua. Dan Yosua adalah pribadi yang bukan sembarangan juga. Dia salah satu 12 pengintai yang berhasil, yang punya optimisme kuat seperti juga Kaleb. Bahwa Yosua adalah pemimpin yang baik. Maka penting sekali pemimpin ini diteguhkan. Kakak-kakak yang terkasih, saya melihat di teks firman Tuhan yang kita bahas ini ada 3 hal penting. Musa yang sadar diri, dia sudah tua dan tidak diizinkan Tuhan masuk, maka harus ada penggantinya. Umat Tuhan diyakinkan juga. Berulang-ulang Musa mengatakan, Tuhan akan memimpin. Dan Yosua juga dikuatkan. Yosua yang dipilih Tuhan harus yakin memimpin umatnya dengan baik. Kita akan menyampaikan pesan firman Tuhan kepada adik-adik di kelas balita. Kita akan menyampaikan kisah ini supaya adik-adik mengenalnya. Supaya adik-adik tahu bahwa setelah Musa, ada Yosua yang memimpin bangsa Israel. Pada kelas kecil dan kelas besar, kita bisa menambahkan bahwa Tuhan bisa melayakkan setiap orang. Seperti Yosua yang bukan siapa-siapa, ia abdi Musa. Tidak sebanding dengan Harun mungkin. Tapi Yosua dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan punya caranya sendiri memilih. Dan ketika ada seorang yang sudah dipilih, dia akan melayakkan. Dia akan memberikan banyak penyertaan. Asalkan seorang itu yakin, percaya, teguh, tidak takut. Adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan. Di tengah keluarga, di tengah sekolah, menjadi seorang yang memberkati, memimpin orang-orang, mengalami kasih Tuhan. Demikianlah kakak-kakak yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan tentunya menemukan ide-ide yang menarik untuk bisa kita pakai menyampaikan pesan ini. Kiranya Tuhan menolong kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau menuju Kak Windy yang akan menyampaikan ide cerita bagi anak-anak di kelas batita dan balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Yosua menggantikan Musa dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8, dan kita mau mendengarkan Kak Windy mau menyampaikan ide cerita bagi anak-anak kelas batita balita. Mari silakan Kak Windy. Halo kakak-kakak semua, hari ini bertemu lagi dengan saya Windy. Hari ini saya akan sharing sebuah metode bercerita untuk adik-adik di kelas batita dan balita dengan tema Yosua menggantikan Musa
Tujuannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, kakak-kakak untuk memulai cerita pada hari ini, kakak-kakak bisa memulainya dengan sebuah games. Jadi kita akan melakukan games. Gamesnya adalah menemukan perbedaan di dalam dua gambar yang ditampilkan. Jadi kita akan membantu adik-adik menemukan perbedaan-perbedaan yang ada. Pada gambar yang pertama, kita diajak untuk menemukan 5 perbedaan yang ada di gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita ajak adik-adik semua untuk mencari tahu mana saja perbedaan gambar dari kedua kakek ini. Pertama ada di matanya, kedua ada di kumisnya, ketiga ada di kerah bajunya, keempat ada di sepatu, dan yang kelima ada di tongkat. Nah, lalu kemudian setelah itu kita ajak adik-adik menemukan perbedaan antara gambar yang di sebelah kiri dan gambar yang di sebelah kanan. Nah, jadi ajak juga adik-adik untuk menganalisis, wah ternyata yang sebelah kiri ini seorang bapak yang masih muda gitu. Lalu yang di sebelah kanan seorang bapak yang sudah tua, sudah pakai kacamata, rambutnya sudah putih dan sudah pakai tongkat untuk dia berjalan. Nah, dari perbedaan ini kakak-kakak bisa menunjukkan kepada adik-adik bahwa ternyata ada bapak yang muda dan ada juga bapak yang tua. Coba kita lihat di sekeliling kita. Jadi ajak adik-adik untuk mengamati para partisipan yang ada di Zoom, mencari tahu, coba dilihat teman-teman kita apakah ada yang sudah tua. Nah, jadi nanti akan ada salah satu GSM yang menjadi Musa dengan penampilan Musa yang sudah tua begitu. Jadi nanti bisa pakai kostum atau perlengkapan yang juga langsung, atau bisa juga pakai filter di Snapcam dengan nama filternya Moses. Begitu lalu kemudian nanti menampilkan diri sebagai Musa. Jadi GSM di sini akan bermain peran dan menjadi seseorang yang bernama Musa. Lalu GSM itu ketika ditemukan oleh anak-anak bahwa oh nih ada nih yang udah tua, silahkan Bapak namanya siapa. Nah itu boleh kenalan, lalu Musa boleh mulai bercerita tentang dirinya. Dia bisa bercerita bahwa saya ini namanya Musa, usia saya 120 tahun dan saya sudah sangat tua. Jadi saya sudah tidak bisa lagi berjalan jauh menemani bangsa Israel. Saya sudah gampang lelah, begitu kira-kira kakak-kakak menggambarkan kondisi Musa. Lalu Musa juga bisa menyampaikan bahwa Tuhan juga sudah berfirman bahwa saya ini tidak bisa menyeberangi sungai Yordan dan tidak bisa lagi memimpin bangsa Israel. Nah, Tuhan berkata bahwa akan ada seseorang yang masih muda dan kuat yang akan menggantikan saya. Nah, jadi Musa mulai bercerita bahwa akan ada orang lain yang menggantikan Musa sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Lalu kemudian Musa mengajak anak-anak juga untuk melihat sekelilingnya, siapa ya yang akan menggantikan saya? Apakah kamu? Nah, itu boleh disebut para partisipan yang ada. Lalu kemudian Musa mengatakan bahwa yang menggantikan saya namanya Yosua. Nah, mari kita eja bersama-sama. Y-O-S-U-A. Yosua. Nah, lalu kemudian Musa mulai bercerita nih kakak-kakak tentang siapa itu Yosua. Jadi bisa diceritakan bahwa Tuhan itu memilih seseorang yang bernama Yosua, adik-adik, untuk menggantikan saya. Berbeda dengan saya, Yosua itu masih sangat muda, sehingga dia masih bisa berjalan jauh bersama bangsa Israel. Yosua itu masih sangat kuat. Nah, bisa diceritakan juga bahwa Tuhan itu akan menolong Yosua seperti Tuhan menolong saya pada waktu itu. Jadi bisa diceritakan kakak-kakak bahwa Yosua dipilih oleh Tuhan dan Tuhan juga akan menyertai Yosua. Nah, lalu kemudian dijelaskan bahwa akhirnya perjalanan saya harus berhenti adik-adik dan Yosua akan menggantikan saya sebagai pemimpin
bagi bangsa Israel, memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga mau membantu orang-orang yang sudah tua seperti saya? Jadi, mulai lagi masuk kita ke dalam aplikasi. Lalu kemudian nanti si Musanya bisa lanjutkan cerita dengan bagian aplikasinya, kakak-kakak semua dengan cara dulu coba adik-adik ingat pada waktu kecil adik-adik semua digendongkan sama opa, sama oma. Nah sekarang ketika adik-adik sudah besar, sudah bisa berjalan, adik-adik yang gantian. Adik-adik gantian menuntun opa dan oma berjalan. Lalu kemudian kalau dulu adik-adik dikasih susu sama oma, diberikan susu di botol sama oma. Nah, sekarang gantian. Adik-adik bisa memberikan minuman ke oma, ke opa, memberikan air putih, memberikan air teh agar opa dan oma bisa minum. Lalu kemudian dulu kalau opa temenin adik-adik main, sehingga adik-adik tertawa dan bahagia, sekarang adik-adik bisa loh menemani opa atau oma bermain, membacakan buku. Nah, kakak-kakak kira-kira demikian cerita yang bisa disampaikan untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita dengan tema Yosua menggantikan Musa. Terima kasih. Terima kasih Kak Windy yang sudah menyampaikan ide cerita bagi anak-anak kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria yang mau menyampaikan bahan ajar bagi anak-anak kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Yosua menggantikan Musa dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria yang sudah bersiap menyampaikan ide cerita bagi anak-anak kelas kecil. Mari silakan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak semua, hari ini kita akan sama-sama persiapan untuk tanggal 30 Oktober nanti di kelas kecil dengan tema Yosua menggantikan Musa. Sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin kita semua bahwa tujuan pengajaran untuk kelas kecil adalah supaya anak tahu bahwa Tuhan dapat memakai siapapun untuk mewujudkan rencananya. Jadi di sini anak hendak diberitahu bahwa Tuhan bisa memakai semua orang siapapun itu untuk bisa menyatakan atau mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Di awal cerita, kakak-kakak bisa bertanya nih ke adik-adik, siapa yang di sekolahnya pernah ada pentas seni? Atau bahkan di sekolah minggu kita, ada yang ingat apakah ada yang pernah mau melayani saat perayaan Natal ataupun Paskah ataupun hari-hari lainnya? Nah, adik-adik, kalau adik-adik diminta tolong untuk bernyanyi, untuk menari, untuk bermain drama, apakah adik-adik menolak atau mengiyakannya? Jangan aku deh kak, aku takut, suara aku jelek gitu. Gak cuma di sekolah atau di sekolah minggu adik-adik. Jangan-jangan kita juga sering menolak apa yang mama papa perintahkan.
kita nggak mau taat. Padahal semuanya itu sebenarnya kita bisa melakukannya loh. Seperti kita membersihkan buku, mainan, ataupun barang-barang yang kita punya setelah kita pakai. Tentu ya kita sudah bisa, tapi kadang kita menolaknya adik-adik. Kadang juga kita merasa males, kita nggak mood. Kalau nggak ada temennya nggak mau. Kalau nggak ada mama papa aku nggak mau ini dan itu. Nanti Kenneth nyanyi ya di Natal. Aku nggak mau nggak ada papa mama, nggak ada Marcel. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar yuk dari kisah Yosua dan Musa. Lalu kakak-kakak bisa mulai menceritakan tentang Yosua yang menggantikan Musa. Pada saat itu adik-adik, Musa berusia 120 tahun. Wow, sudah sangat tua ya adik-adik. Coba di sini ada yang inget nggak umur opa omanya, kakek neneknya berapa ya? Kalau kakak, dulu seingat kakak umur opa oma kakak hanya sampai 70 tahun. Berarti Bapak Musa ini sudah sangat tua adik-adik. Dan Bapak Musa sudah merasa lelah untuk menuntun bangsa Israel ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Musa bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah tua, fisikku sudah lemah. Dan Tuhan tahu bahwa Musa tidak bekerja sendiri karena Tuhan selalu ada bersama Musa. Tapi setelah melihat hal lain, Tuhan pun menemukan Yosua yang usianya masih 30 tahun. Wow, masih sangat muda, masih kuat, masih sehat. Tapi Yosua juga sempat takut adik-adik. Apakah aku yang masih muda ini mampu menggantikan Bapak Musa yang begitu hebat atau yang begitu kerennya? Nah, adik-adik, kita hari ini sama-sama diingatkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mewujudkan rencananya. Seperti Tuhan memakai Bapak Musa, lalu Tuhan pun juga memakai Yosua untuk membantu bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Sehingga pada saat itu Tuhan Allah mengumpulkan Musa, Yosua dan bangsa Israel serta mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita atau bangsa Israel berjalan sendirian. Nah, kalau tadi kakak tanya, apakah adik-adik ada nih yang sering nolak kalau misalkan dimintain tolong ini dan itu? Dengan perasaan, aku gak mampu kak, aku takut, aku gak bisa sendirian. Ingat ya adik-adik, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Seperti Tuhan juga bersama Yosua dan juga Musa. Jadi mari kita sukacita dalam melakukan segala sesuatu karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan mau memakai kita dan juga orang lain untuk mewujudkan rencananya, mewujudkan kehendak Tuhan. Untuk mengakhiri sekolah minggu, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil Nama Saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kakak-kakak juga bisa mengganti liriknya dengan menyebutkan nama adik-adik atau ciri-ciri yang ada di adik-adiknya. Seperti dengar Dia panggil nama Janet, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama Michael, juga
dia panggil namamu. Lalu adik-adik yang namanya disebutkan, nama Janet dan nama Michael, boleh menjawabnya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Atau kita bisa mengganti liriknya dengan menggunakan ciri-ciri yang sedang kita pakai. Dengar dia panggil baju merah, dengar dia panggil namamu, dengar dia pakai baju biru, juga dia panggil namamu. Dan adik-adik yang menggunakan baju merah dan biru menjawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Seperti biasa, mengakhiri sekolah minggu dengan memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Ayat hafalan hari ini dari Yosua 1 ayat 9b. Sekian persiapan kita untuk tanggal 30 Oktober nanti, khususnya untuk kelas kecil. Selamat mempersiapkan kakak-kakak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan ide cerita bagi anak-anak kelas kecil. Kita mau mendengarkan Kak Hia Cinta Sharon mau menyampaikan ide cerita bagi anak-anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Yosua menggantikan Musa dari Ulangan 31 ayat 1-8 dan menyampaikan ide cerita bagi anak-anak kelas besar. Mari silahkan Kak. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi di dalam persiapan guru sekolah minggu dan saat ini kita akan membahas untuk kelas besar. Saat ini saya mau izin share screen dulu ya. Ya, kakak-kakak kita akan melihat tema kita hari ini adalah Yosua menggantikan Musa dari Ulangan pasal 31 ayat 1-8. Kita akan melihat tujuan untuk kelas besar. Tujuannya, anak mau yakin bahwa Tuhan dapat memakai setiap orang untuk mewujudkan rencananya. Nah, melihat tujuan ini, kita nanti akan membaginya ke dalam 3 bagian, yaitu ada pembukaan, isi cerita, dan juga aplikasi. Nah, kakak-kakak kita akan mengajak untuk pembukaan ini, mengajak anak sekolah minggu untuk berdiskusi. Kita akan mengajak bertanya kepada anak-anak siapa di antara anak-anak yang masih punya oma dan opa. Dan juga setelah itu kita bisa tanya usia berapa oma dan opahnya. Nah, untuk ini kita akan menjadi bridging di awal untuk kita memperlihatkan oma opa siapa yang usianya paling tua. Nah, ada salah satu tokoh di Alkitab yaitu adalah Musa yang usianya adalah 120 tahun. Itu yang akan menjadi pembukaan kita. Lalu kita akan masuk ke dalam isi cerita. Di dalam isi cerita ini nanti kita akan menggunakan media bercerita mengisahkan atau ada dialog antara Musa, Yosua, dan juga bangsa Israel. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama mau menggunakan alat peraga. Kalau mau menggunakan alat peraga,
maka kakak-kakak bisa print gambar Musa, Yosua, dan juga sebagian bangsa Israel. Atau bila cara yang kedua, kakak-kakak bisa menggunakan slide. Nah, ini menggunakan gambar digital dalam diri Musa, Yosua, dan juga sebagian bangsa Israel. Dan untuk pada saat ini, saya mau menggunakan contoh cerita menggunakan slide. Kita akan masuk ke dalam isi ceritanya. Ya, di sini kakak-kakak kita bisa menggunakan contoh-contohnya. Jadi nanti ada dialog ya antara Musa dan juga bangsa Israel dan juga nanti kepada Yosua. Ini sebagai contoh. Dengarlah hai orang Israel, aku adalah pemimpin kalian. Selama ini aku sudah memimpin kalian. Aku memimpin kalian keluar dari tanah Mesir. Aku memimpin kalian selama berjalan di padang gurun. Tuhan selalu bersama-sama kita selama melakukan perjalanan. Lalu, ini adalah jawaban dari bangsa Israel. Lalu bangsa Israel menjawab, benar, Allah selalu menolong kita. Allah tetap baik kepada kita, meski kita suka tidak setia kepada Allah. Lalu Musa kembali berkata, iya, benar, Allah akan selalu bersama kalian. Namun, aku tidak lagi bisa bersama-sama dengan kalian. Aku tidak akan memimpin kalian masuk ke dalam tanah Kanaan. Akhirnya di sini nanti kita melihat ada pertanyaan ya dari bangsa Israel, kenapa tidak dapat memimpin lagi. Nah, nanti lanjutnya Musa menjawab, sebab aku sudah tua, umurku sudah 120 tahun. Aku hanya sampai di sini aja memimpin kalian. Nah, di sini kakak-kakak kita bisa memperlihatkan kepada anak-anak bahwa di dalam ini Musa ini udah berusia 120 tahun. Nah, ini kita juga bisa memperlihatkan lagi secara detail bagaimana kondisi Musa yang juga sudah mulai keriput, rambutnya juga sudah mulai putih dan sebagainya. Nah, sampai di sini boleh next lagi. Nanti bangsa Israel bertanya siapa yang akan memimpin mereka. Lalu selanjutnya di sini mulai masuk ke dalam narasi bahwa Musa menginginkan untuk bangsa Israel tidak perlu takut karena akan ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan bangsa Israel. Dan Tuhan akan menolong bangsa Israel ini dimanapun mereka berada. Dan nantinya Musa juga akan menjelaskan bahwa Tuhan di sini telah memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dan Yosua itulah yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Nah, di dalam narasi ini kita melihat bahwa Musa mengatakan tadi untuk jangan takut, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel dan juga Tuhan telah memilih Yosua. Selanjutnya, lalu setelah ini Musa memanggil Yosua, maka sekarang kita akan masuk ke dalam narasi antara Musa dan juga Yosua. Nah, di sini kita melihat bagaimana kita bisa lebih tekankan juga ke anak-anak bagaimana perbedaan antara Musa dan juga Yosua. Di sini kalau kita melihat Musa ini memang sosok yang sudah sangat tua dan juga Yosua digambarkan sebagai sosok yang masih muda. Selanjutnya, Musa juga di sini menegaskan kepada Yosua untuk dia jangan takut melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada Yosua, bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan Yosua ketika ia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan di sini juga kakak-kakak, nanti kakak-kakak juga bisa menambahkan ayat yang dari bacaan di dalam ulangan tadi ketika yang dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, itu bisa menjadi sebuah kata kunci juga dalam kisah ini. Bahwa Yosua menggantikan Musa untuk menjadi pemimpin Israel. Jadi meskipun usia Yosua ini masih tergolong muda dibandingkan Musa, tetapi kita mau mempercayai, mau mengajak anak-anak untuk melihat bahwa Allah akan senantiasa mengutus Yosua dan juga menguatkan hati Yosua. Sehingga yang menjadi pesan dalam kisah ini adalah Tuhan menolong Yosua untuk melakukan tugasnya. Tuhan jugalah yang nantinya akan menolong adik-adik dan juga anak sekolah minggu dengan menguatkan dan meneguhkan hati agar kita dapat setia, taat, dan melakukan tugas sampai tuntas. Nah, ini yang bisa menjadi pesan cerita yang kita bawa kepada anak-anak. Lalu kita akan masuk ke dalam aplikasinya.
Nah, di aplikasi ini kakak-kakak kita juga akan mengajak anak untuk berdiskusi. Pertanyaan pertama, kita mau mengajak anak-anak membayangkan bagaimana bila anak sekolah minggu ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seperti Yosua. Apa yang kira-kira anak-anak rasakan. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan apa saja perasaan yang dialami oleh anak sekolah minggu. Misalkan anak-anak ada yang merasa takut, gelisah, atau ada yang bersyukur, ada yang senang, itu bisa kita kumpulkan jawaban dari anak-anak. Dan yang ketiga, kita mau mengajak anak untuk melihat bahwa perasaan-perasaan yang dialami oleh anak-anak ini adalah perasaan wajar, yang manusiawi juga dialami oleh siapapun. Maka kita mau mengajak anak untuk meyakini meskipun ada perasaan-perasaan demikian yang dirasakan, tetapi anak-anak perlu meyakini bahwa Tuhan akan menolong siapa saja dalam menjalani tugas dan rencananya. Di sini kita bisa mengajak anak, meskipun ada perasaan-perasaan lain yang tadinya dirasakan oleh anak-anak, itu adalah menjadi sebuah perasaan yang wajar, yang manusiawi dialami oleh siapapun. Sehingga meskipun di tengah berbagai perasaan yang dialami, kita mau mengajak anak-anak untuk meyakini bahwa Tuhan akan menolong siapa saja dalam menjalani tugas dan rencananya. Nah, salah satu contoh tugas dan panggilan yang Tuhan berikan, misalkan kakak-kakak juga bisa menguatkan anak bila misalkan mereka diminta tolong untuk membantu di dalam pelayanan dalam sekolah minggu, ataupun juga ketika mereka menjadi seorang pelajar, maka mereka harus menjadi pelajar yang setia, taat, dan juga melakukan pekerjaan sampai tuntas. Misalkan ada PR tadi harus dikerjakan dengan baik, ataupun juga di dalam kehidupan di rumah, anak-anak juga diminta untuk bisa membantu orang tua. Karena itu semua kita mau melihat sebagai perbuatan baik yang Tuhan inginkan dalam diri anak-anak. Iya, kira-kira cukup sekian kakak-kakak untuk ceritanya. Ya, demikian kakak-kakak untuk kelas besar kita. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita semua. Dadah! Yang sudah menyampaikan ide cerita bagi anak-anak kelas besar, dan kami sudah menyajikan dari mulai bahan Alkitab Kak Pendeta Hendra, kelas Batita Balita, lalu kemudian kelas kecil dan kelas besar. Semoga ini makin memperlengkapi kakak-kakak semua mempersiapkan bahan ajar. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih Engkau memimpin menyertai kami dalam persiapan ini. Kakak-kakak sekolah minggu masih akan melanjutkan persiapan mereka bersama dengan anggota tim yang lain. Tuhan membimbing, Tuhan berikan hikmat, sehingga persiapan kakak-kakak boleh makin baik, makin matang. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak dalam episode yang akan datang dengan persiapan bahan ajar lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.